Selamat pagi Bu Yuli, kami dari kelompok IC Kiwir akan mempresentasikan laporan event kami dengan judul Murni Poster Innovation Challenge yang kami selenggarakan dari tanggal 2 Desember sampai 8 Desember 2025. Event ini menjadi solusi bisnis kreatif kami yang kami rancang untuk menjawab tantangan pemasaran yang dihadapi oleh CV Murni Plastik. Pertama-tama, dalam membuat event, kita harus mengetahui latar belakang event, kenapa kita membuat event ini. CV Murni Plastik merupakan distributor barang pecah belah yang melayani berbagai toko dan end user. Namun, seiring meningkatnya persaingan antar distributor, perusahaan membutuhkan strategi baru untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik klien baru. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah event kreatif berupa lomba desain poster internal sebagai sarana inovasi promosi dan penguatan branding perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang problem identification yang kami temukan saat melakukan wawancara pada AFL 2. Masalah utama yang kami identifikasi atau kami temukan yaitu CV Murni Plastik ini sangat sulit mencari klien baru secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh materi promosi yang masih standar, minimnya kreativitas, serta kurangnya engagement visual dengan calon pelanggan. Event lomba yang kami selenggarakan ini diharapkan menjadi solusi untuk menghasilkan materi promosi yang lebih segar dan relevan terhadap masyarakat sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil mitra kami dan target peserta kami dari event yang kami selenggarakan, yaitu Murni Poster Innovation Challenge. Mitra kami dalam kegiatan ini adalah CV Murni Plastik, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor barang pecah belah. CV Murni Plastik sendiri dikenal memiliki produk yang lengkap, harga yang bersahabat, serta memiliki pelayanan yang cepat. Sehingga CV Murni Plastik sendiri sudah memiliki posisi yang kuat dalam operasional distribusi. Sementara itu, target peserta dari kegiatan ini adalah karyawan CV Murni Plastik itu sendiri, khususnya yang memiliki minat di bidang desain dan kreativitas. Dengan melibatkan karyawannya sendiri, kegiatan ini diharapkan dapat menggali ide kreatif internal sekaligus meningkatkan rasa keterlibatan dan inovasi dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dan rencana event. Nah, pada bentuk event ini, kami ingin membentuk sebuah lomba desain poster internal yang berbentuk digital dengan tema yang berisi tentang distributor yang terpercaya, barang yang lengkap, dan harga yang bersahabat. Nah, pada perencanaan event ini berisi tentang pembuatan poster inovasi lomba dan promosi melalui grup WhatsApp perusahaan. Berikut adalah struktur dari tim kemanitiaan kami. Yang pertama ada Rifan Aslamdi Putra sebagai penanggung jawab, saya Danasyana Setia, dan Maxon Denny Marcelino sebagai koordinator event, manajer dari CV Murni Plastik sebagai tim penilaian, Calvin Remya Saputra dan Theodor Ardal Putra sebagai divisi administrasi, dan Rifan Aslamdi Putra sebagai divisi kreatif. Dan untuk perencanaan finance atau budgeting, total rencana biaya ada di Rp300.000 untuk price pool, dan biaya pendaftaran digratiskan dan tidak ada biaya tambahan lainnya. Berikut adalah rundown event kami. Yang pertama ada pembagian poster lomba yang diadakan pada 2 Desember. Pendaftaran yang dibuka dari tanggal 2 sampai 4 Desember. Pengumpulan karya yang dibuka dari 4 sampai 7 Desember. Tahap penilaian yang diadakan pada 8 Desember. Dan pengumuman pemenang dan pembagian hadiah yang diadakan juga pada tanggal 8 Desember. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi strategi OLC pada 4 pilar manajemen. Yang pertama pada pilar marketing adalah menarik perhatian, membangun brand awareness pribadi, dan menonjolkan nilai yang unik. Menunjukkan keandalan dan pengalaman terbukti, dan menarik perhatian dengan sentuhan inovasi atau arahan yang baru. Selanjutnya pada pilar kedua adalah untuk menunjukkan efisiensi, keandalan, dan kemampuan dalam menjalankan tugas secara sistematis. Menunjukkan kemampuan adaptasi dan belajar cepat terhadap proses yang baru, dan menunjukkan kemampuan untuk mengimplementasikan proses inovatif. Yang ketiga pada pilar finance adalah menunjukkan kemampuan untuk memberikan nilai finansial, efisiensi biaya,
atau pengembalian investasi, atau bisa disebut juga dengan ROI, dan menunjukkan potensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan atau keuntungan yang ada di masa depan. Yang terakhir, pilar keempat yaitu HCM adalah untuk menunjukkan potensi belajar, adaptasi, dan kemampuan bekerja dalam tim, menunjukkan pengalaman kepemimpinan, mentoring, dan kontribusi terhadap budaya organisasi, dan menunjukkan kemampuan untuk membawa perspektif baru, inovasi, dan revitalisasi tim. Dan berikut adalah proses strategi OLC pada 4 pilar manajemen. Yang pertama, pada pilar marketing ada riset pasar, targeting, dan promosi produk. Pada pilar operation ada perencanaan pembuatan poster, proses pembuatan poster. Dan pilar ketiga ada pada finance, yaitu perencanaan anggaran. Dan pada pilar yang keempat, PCM, adalah seleksi SDM, kompensasi dan manfaat untuk karyawan. Oke, selanjutnya ini adalah bukti keberlangsungan event. Jadi ini adalah foto bukti bahwa peserta sudah mengikuti event lomba ini. Dan yang selanjutnya ini adalah kendala dan solusi pelaksanaan. Selama pelaksanaan murni poster Innovation Challenge ini, kendala yang dihadapi itu relatif ringan. Kendala utama berasal dari keterbatasan waktu peserta akibat kesibukan pekerja rutin, sehingga sebagian peserta harus mengatur waktu secara mandiri untuk mengerjakan poster. Sebagai solusi, panitia menerapkan komunikasi yang fleksibel serta memberikan toleransi waktu pengerjaan tanpa mengurangi batas akhir pengumpulan. Dengan pendekatan tersebut, seluruh peserta tetap mampu menyelesaikan dan mengumpulkan karya tepat waktu dengan kualitas yang maksimal, sehingga pelaksana event tetap berjalan sesuai rencana. Oke, selanjutnya ini adalah tujuan evaluasi event. Jadi evaluasi pada event murni poster Innovation Challenge ini dilakukan setelah kegiatan selesai atau after event. Jadi tujuan dilakukannya evaluasi ini ada beberapa. Yang pertama itu menilai efektivitas event setelah pelaksanaan atau after event. Kedua itu membandingkan rencana atau proposal dengan pelaksanaan aktual. Yang ketiga itu mengevaluasi kinerja panitia dan partisipasi peserta. Dan yang keempat itu menilai kontribusi event terhadap kebutuhan branding CV murni plastik. Dan yang kelima menjadi dasar perbaikan untuk event serupa di masa depan. Selanjutnya itu indikator dan metode evaluasi. Dalam proses evaluasi, kami menggunakan beberapa indikator keberhasilan. Yaitu yang pertama, jumlah peserta yang mendaftar. Kedua, kualitas dan jumlah karya poster. Ketiga, kesesuaian karya dengan syarat lomba. Dan yang keempat, keterlibatan peserta dan panitia. Metode evaluasi yang kami lakukan itu melalui data pendaftaran Google Form, penilaian karya oleh manajemen CV murni plastik, serta umpan balik berupa wawancara singkat. Jadi, pada tahap evaluasi pelaksanaan, itu dapat disimpulkan bahwa seluruh rangkaian event itu berjalan sesuai dengan rundown yang telah direncanakan. Tidak ditemukan keterlambatan yang signifikan selama kegiatan berlangsung. Komunikasi internal juga berjalan dengan baik, terutama dengan bantuan media digital seperti WhatsApp dan Google Form, sehingga koordinasi antar panitia itu menjadi lebih efektif, dan secara keseluruhan, event itu berjalan lancar, terstruktur, dan terkendali. Dari sisi partisipasi karyawan, respon yang diberikan itu cukup positif. Peserta aktif dalam mengumpulkan karya poster sesuai dengan ketentuan lomba. Seluruh poster yang masuk telah memenuhi kriteria, mulai dari format digital, mencantumkan identitas CV, dan murni plastik, hingga mengandung pesan yang persuasif. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan merasa dilibatkan secara langsung dalam pengembangan brand perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara evaluasi, peserta merasakan dampak yang cukup signifikan dari kegiatan-kegiatan ini. Event ini mampu meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap perusahaan, sekaligus merangsang kreativitas karyawan. Selain itu, ide-ide yang dihasilkan juga berpotensi memberikan inovasi baru dalam strategi pemasaran. Manfaat lainnya, poster yang dihasilkan mampu memancing rasa penasaran pelanggan, serta adanya kompetisi dan hadiah memberikan motivasi tambahan bagi peserta. Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan event ini adalah konsep lomba yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta. Karena bersifat event internal, proses koordinasi dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Pelaksanaan secara digital juga membantu menekan biaya operasional. Selain itu, keterlibatan langsung manajemen sebagai juri memberikan motivasi lebih bagi peserta untuk berpartisipasi secara maksimal. Selanjutnya adalah rekomendasi perbaikan event. Yang pertama, people. Kita akan membagi tugas panitia jadi lebih jelas, brief teknis desain sejak awal. Karena sebelumnya kita pembagian untuk tugas panitianya masih kurang jelas. Selanjutnya adalah proses. Yang pertama, timeline kita buat jadi lebih fleksibel. Yang kedua, alur pendaftaran dan pengumpulan lebih terintegrasi. Soalnya yang kami lakukan waktu itu untuk form pendaftarannya masih agak salah. Jadi kita ulangi lagi waktu form pendaftarannya form pengumpulannya kita ulang satu kali. Selanjutnya teknologi. Kita akan mengoptimalisasi platform digital. Yang kedua, materi informasi lomba dibuat lebih menarik dan profesional. Yang ketiga, membuat pelatihan untuk peserta tentang pembuatan poster di Canva. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari event yang kami lakukan yaitu event dinilai efektif dan relevan. Yang kedua, memberi dampak positif bagi perusahaan. Yang ketiga, berhasil meningkatkan kreativitas internal. Yang keempat, layak untuk dijadikan program berkelanjutan. Selanjutnya ini dokumentasi kita selama melakukan event. Dan sekian, terima kasih.